Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kita semua telah bangun pada pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Selamat berjumpa kembali, kita berjumpa melalui Renungan Pagi edisi 26 Juli 2022. Kita masih menelusuri kitab Kisah Rasul, sekarang kita sudah tiba di pasal yang ke-21 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus Tuhan." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudara-saudaraku, tubuh kita diciptakan dengan naluri untuk menghindari bahaya. Kalau jari kita tersentuh benda panas, tangan akan segera otomatis ditarik dari sumber panas itu. Biji mata misalnya jika terkena keringat atau pasir, kelopak mata kita dengan refleks akan segera menutupnya agar terhindar dari kotoran yang bisa masuk ke dalam mata kita. Agabus memperingatkan Paulus akan nasib buruk yang akan dialaminya di Yerusalem. Ia tahu bahwa nasib buruk itu akan sangat mengganggunya. Lalu Agabus mengambil ikat pinggang Paulus dari tangannya sendiri dan berkata, "Demikianlah kata Roh. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Agabus secara gamblang menjelaskan bagaimana Paulus akan diikat dan dirantai kaki dan tangannya dan akan mengalami penderitaan. Namun Paulus tetap bersikukuh menuju ke Yerusalem. Dan saudara-saudara Kristen di Kaisarea termasuk penulis kitab ini, mereka mengatakan, "Kami mendesaknya untuk membatalkan perjalanan ke sana." Tetapi Paulus tetap memutuskan pergi ke Yerusalem, meskipun ia sudah tahu bahaya yang akan dialami di sana. Lalu Paulus mengatakan, "Mengapa engkau menghancurkan hatiku? Jangankan diikat, mati pun aku rela untuk Kristus." Saudara sekalian, bukankah ini sebuah keputusan yang konyol? Apa sebabnya Paulus mengabaikan nubuat Agabus tadi bahwa itu akan sungguh dialaminya? Saudara sekalian, alasannya adalah sebab Paulus meyakini pimpinan Roh Kudus dan ia tidak menghalanginya untuk pergi ke Yerusalem. Karena Allah menghendaki dia pergi. Namun Allah sedang memberikan peringatan kepada Paulus bahwa banyak penderitaan menunggu dia di sana. Semua ini dimaksudkan supaya Paulus mempersiapkan diri. Dan ketika itu terjadi, ia tidak akan kaget dan ia sudah siap untuk menjalaninya. Melalui nabi orang Yahudi, Roh Kudus mengatakannya bahwa di Yerusalem penderitaan itu sudah menanti Paulus untuk dilewati. Jadi saudara sekalian, Paulus sudah menghitung harganya dan tetap bersedia mati bagi Injil. Dari teladan Paulus ini kita belajar bahwa pelayanan yang baik berarti mati bagi diri sendiri. Artinya menyampingkan kebutuhan dan kesenangan diri atau keselamatan pribadi, karena ia sudah sangat siap membayar harga sebagai murid Kristus. Semua ini karena ia membuktikan kasihnya kepada Allah. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam kasihnya kepada sesama dan saudara seiman lainnya. Semangat Paulus lahir bukan dari sikap hati yang membabi buta, tetapi dari hati yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Paulus menyadari bahwa jalan terbaik dalam hidupnya adalah satu, yaitu jalan ketaatan. Sebagaimana juga yang ditempuh oleh junjungan dan juru selamat kita Tuhan Yesus.
dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ia bahkan rela taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan yang demikian berharga mahal, tetapi berbuah manis. Keselamatan bagi orang-orang percaya tersedia. Kasih dari Allah tercurah bagi orang berdosa. Dalam konteks Paulus, Injil akhirnya terbawa sampai kepada para penguasa dan raja-raja, bahkan ke ujung bumi. Biarlah Allah yang mendapati kita juga bukan hanya rindu untuk taat, tetapi berani membayar harga dari ketaatan itu. Ada banyak orang yang mau melayani, tapi susah untuk membayar harga dari pelayanan itu. Biarlah kita semua diberikan hati untuk belajar taat, mulai dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan pada kita. Kita kerjakan dengan segenap hati, kita kerjakan dengan kesungguhan hati dan penuh pengabdian diri. Sebab jika kita setia mulai dari perkara-perkara kecil, artinya kita dapat dipercaya. Dan bila kita sudah dapat dipercaya, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Sebagaimana Kristus telah taat, Ia memanggil saudara dan saya untuk mengikuti teladannya. Taat bukan pilihan, tetapi taat adalah keharusan bagi semua orang percaya sebagai tanda syukur, hormat dan penyembahan kepada Dia yang telah lebih dahulu berkorban untuk kita sekalian. Maukah kita untuk membayar harga sebagai murid Kristus? Taat satu-satunya jalan yang harus kita jalani. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Mengingatkan kami tentang setiap panggilan, tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk taat. Ajarlah kami untuk membayar harga dari ketaatan. Sebab ketaatan akan menghasilkan pengorbanan yang mungkin sekali akan menyampingkan semua kesenangan-kesenangan diri kami. Supaya kami dapat berbuah manis bagi banyak orang di sekitar kami. Biarlah kisah hidup Paulus yang kami dengarkan memberikan inspirasi yang baru bagi kami. Menjadi umat Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk melayani. Biarlah firman-Mu pada pagi ini Tuhan menguatkan kami untuk berjalan sekiranya kami sedang membayar harga dari sebuah ketaatan kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami semua. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, Engkau yang maha tahu akan kehidupan mereka. Mereka yang sedang kehilangan semangat, Tuhan berikanlah kekuatan dan pengharapan baru. Mereka yang sedang terluka oleh karena berbagai-bagai persoalan hidup mereka, hiburkanlah ya Tuhan. Mereka yang sakit, yang sedang menanti uluran tangan kasih-Mu Bapa, sembuhkanlah mereka. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan hapuslah air mata mereka. Supaya mereka selalu tahu bahwa di dalam tangan Tuhan ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Kami doakan anak-anak kami yang sedang bergumul untuk studi dan pendidikan mereka masing-masing mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Biarlah mereka semua menjalaninya di dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Supaya mereka semua menemukan hasil dari semua jerih lelah, dari semua ketaatan yang telah mereka tempuh selama ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Selamat taat.